Jakarta sedang tidak baik-baik saja akibat polusi udara yang terjadi beberapa hari terakhir. Bahkan saat di akhir pekan, yakni Minggu pagi, Jakarta masih di peringkat pertama kota dengan kualitas udara paling buruk di dunia. Pemerintah pusat hingga pemerintah provinsi DKI Jakarta ramai-ramai bersepakat kondisi ini akibat emisi kendaraan bermotor berbahan fosil. Data jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta mencapai 24,5 juta pada 2022. Angka itu rata-rata bertambah 1,2 juta kendaraan setiap tahunnya. Pemerintah menilai salah satu solusinya adalah beralih ke kendaraan listrik. Lantas, benarkah kendaraan listrik bisa jadi solusi atasi polusi? Menurut penelitian yang dilakukan oleh Institute for Transportation and Development Policy, ITDP Indonesia, elektrifikasi kendaraan mampu menekan emisi dan mencegah krisis iklim per 2050. Namun hal ini harus diiringi dengan penggunaan transportasi umum. Itu di tahun 2030, elektrifikasi 5.000 bus itu dapat menurunkan emisi sekitar 30% dari kondisi ketika Transjakarta masih menggunakan bus diesel atau bus konvensional seperti itu. Kalau untuk yang roda 2 sendiri, ojek daring di wilayah Jabodetabek, potensinya adalah 50% penurunan di 2030 dibandingkan dengan kondisi bisnis as usual. Sejak Maret 2022, Transjakarta sudah mengoperasikan 30 bus listrik. Sedangkan dalam tahun ini, Pemprov DKI pun akan menambahkan 100 unit bus listrik. Masalah polusi Jakarta dan sekitarnya pun mendapat sorotan istana. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, dalam keterangan pers pada Senin siang menegaskan, Presiden meminta uji emisi kendaraan Jabodetabek secara berkala. Pak Gub juga sudah menyampaikan akan segera melakukan pelaksanaan razia uji emisi. Kemudian memasukkan persyaratan lulus uji emisi untuk perpanjangan STNK dan pembayaran pajak kendaraan. Kalau tidak memenuhi akan terkena pajak denda. Misalnya nih ya, lagi di exercise, kalau misalnya 2 kali terpaksa didenda, ya kendaraannya terpaksa dikeluarkan dari daftarnya Samsat begitu. Pemerintah juga akan mempertimbangkan pemberlakuan 4-in-1, kewajiban satu kendaraan berisi 4 orang menuju Jakarta. Berkaitan dengan utilisasi daripada kendaraan. Utilisasi kendaraan ini banyak yang menggunakan 1 orang atau maksimal 2 orang. Oleh karenanya dipertimbangkan untuk membuat 3-in-1 itu menjadi 4-in-1. Jadi katakanlah mereka yang dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok, mereka bersama-sama ke kantor, gantian mobilnya, sehingga jumlahnya akan menurun. Menhub juga meminta PLN untuk menambah jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU di Jakarta. Ia juga mengimbau instansi pemerintah dan perusahaan swasta di Jakarta mulai beralih ke kendaraan listrik. Tim Liputan CNN Indonesia.